BPJS kembali memakan korban jiwa. Kali ini menimpa seorang ibu asal Bekasi, Jawa Barat. Reni Wahyuni yang sedang mengalami gangguan kehamilan ditolak oleh 7 rumah sakit dengan alasan kamar penuh. Kondisi ini membuat Reni harus kehilangan buah hatinya yang lahir secara prematur. Reni Wahyuni, ibu 40 tahun ini tak menyangka akan kehilangan buah hatinya yang baru saja dilahirkan. Bayi perempuannya meninggal setelah dilahirkan melalui proses cesar dengan usia kehamilan 8 bulan. Di awal masa kehamilannya, Reni selalu memeriksakan dirinya di rumah sakit swasta di Bekasi. Namun musibah datang saat tekanan darah Reni tiba-tiba meninggi. Saat mengalami kontraksi kandungan, Reni mendapat surat rujukan dari rumah sakit asal karena memerlukan tindakan khusus di ruang ICU. Namun entah mengapa surat rujukan dari rumah sakit asal ditolak secara berjamaah oleh 7 rumah sakit, 6 rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit pemerintah Kota Bekasi. Merasa diabaikan, Reni memilih pulang ke kediamannya di Perumahan Pejuang Pratama Bekasi. Namun beberapa jam kemudian, kondisi Reni semakin menurun dan ia pun memutuskan untuk ke RSUD Koja, Jakarta Utara. Reni pun melahirkan di RS Koja, Jakarta Utara pada pukul 8 malam. Kendati sempat menangis, beberapa menit kemudian bayi perempuan Reni meninggal dunia. Karena orang tuanya si ibu Reni darah tinggi, terus si bayi itu harus mau nggak mau dikeluarkan bayinya. Udah pada bengkak tuh ibunya, muka-mukanya udah bengkak kan. Kondisi udah lemah begitu. Saat dimintai keterangan, RSUD Bekasi yang sempat dikunjungi Reni membantah jika pihaknya menolak Reni. Menurut rumah sakit, saat itu ruang rumah sakit dalam kondisi penuh. Namun rumah sakit juga mengakui jika ada petugas yang kurang sigap dalam menangani permasalahan ini. Sebetulnya pada kasus kemarin itu sebetulnya ditolaknya bukan karena penolakan BPJS, tetapi lebih kepada bahwa pasien tersebut membutuhkan ruang ICU untuk ibunya dan ruang PICU untuk anaknya, tetapi kebetulan dua-duanya penuh sehingga kita tidak bisa menerima pasien tersebut. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Dr. Marius Wijayarta menuturkan pihak BPJS agar segera berbenah. Apalagi BPJS diduga mengevaluasi beberapa program di tahun 2017 seperti mempertimbangkan kembali pasien jantung, ginjal, hingga cuci darah. Belakangan beberapa rumah sakit di Indonesia termasuk produsen obat belum dibayar oleh pihak BPJS. Pada rumah sakit, Dr. Marius mengungkapkan BPJS menunggak hingga ratusan miliar rupiah. Sedangkan kepada para produsen obat, BPJS menunggak hingga triliunan rupiah. Pimpinan tertingginya ya, itu selalu ada dugaan menyalahkan rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dokter, ya, terus kata ada Freud, ya, terus kata tingginya rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga dia punya program namanya diperlukan ada program dokter layanan primer. Tapi kalau dia adalah paling hebat, bahkan dia kerjasama dengan KPK segala macam. Harusnya KPK memeriksa keuangan BPJS Kesehatan. Marius mengungkapkan persoalan ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada lagi pasien yang ditelantarkan atau ditolak dengan beragam alasan. Dari Jakarta dan Bekasi, Tim Liputan RTV. Nah, sementara itu pemirsa, pihak BPJS membantah telah menolak pasien. Mereka beralasan kejadian ini dikarenakan penunggakan iuran pasien selama 2 bulan terakhir dan juga kondisi ICU rumah sakit yang dalam keadaan penuh. Kalau ditolak tuh begini, udah datang. Sekali lagi, kalau ditolak adalah misalnya Mas Oscar datang, maaf Anda tidak bisa di sini karena Anda peserta BPJS Kesehatan. Itu ditolak.
Tapi kalau memang kondisinya ICU penuh, itu kan disampaikan oleh rumah